سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi yang penuh berkah ini, kita diberikan kesempatan, kesehatan serta keimanan. Sungguh sangat mahal nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa keimanan menjadi salah satu kunci kebahagiaan, dan kesehatan adalah satu nikmat yang sering dilupakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut kita jadikan untuk kita berikan ibadah kita, penghambaan kita. Dengan sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sungguh itu tidak bisa membalas kebaikan dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya, dan itu merupakan salah satu bukti cinta kita kepadanya. Karena orang yang senantiasa cinta kepadanya, maka dia akan senantiasa ingat kepadanya. Orang yang cinta kepada seseorang, sering disebut namanya, sering disanjung, sering dipuja dan sering dipuji. Maka dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini 100 pertanyaan yang ke-109, yaitu ma dalilul ba'thi minal qubur, apakah dalil berbangkit, hari dibangkitkan kita oleh Allah dari alam kubur. Maka Syekh menjawab dengan menukil dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas. Allah menyapa, wahai manusia. In kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kalian ragu dengan hari berbangkit, karena banyak sekali orang yang ragu, banyak sekali orang yang tidak percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inna khalaqnakum min turab, kami ciptakan kalian dari tanah. Allah sebutkan asal usul kita, thumma min nutfah, kemudian Allah ciptakan dari setetes air mani, thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqah, dari segumpal daging yang tercipta sempurna, dan ada pula penciptaan yang tidak sempurna. Untuk apa itu Allah ciptakan? Allah kabarkan kepada kita, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami kokohkan dia dalam rahim. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Inilah tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal usul kita, agar kita bisa melihat bahwa perjalanan kita, asal usul kita, dan membuat kita yakin akan hari berbangkit. Ketahuilah bahwa di antara salah satu permusuhan
yang menjadi permusuhan orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah adalah di saat Rasulullah yang mengajak kaum muslim dan mengajak orang-orang untuk percaya dengan hari berbangkit. Kalau kita lihat ya, yang menjadi sebab permusuhan dakwah Rasulullah di kota Mekah di saat itu diantaranya adalah ketika beriman dengan hari berbangkit. Ketika Rasulullah ajak mereka untuk beriman kepada hari berbangkit, tidak mungkin wahai Muhammad kehidupan kita selesai dengan kematian. Maka sungguh sangat banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan sebagai ya dalil yang menguatkan tentang hari berbangkit. Ya. Agar kita tahu asal usul kita, kemudian kita akan kembali mati dan Allah tetapkan ya kepada waktu yang telah ditentukan olehnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat berikutnya adalah firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Yang demikian bahwa sesungguhnya Allah itu adalah hak. Ya, dan dia menghidupkan yang mati. Ini jelas lafaznya, wa annahu yuhyil mauta. Dialah yang menyebutkan, dialah yang menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini ayat yang berbicara tentang hari kiamat atau dengan hari bangkit. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Lihat, ketika hari berbangkit, ketika hari kiamat terjadi, tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dari kubur kita. Perkara hari berbangkit dari kubur membutuhkan keyakinan, membutuhkan keimanan. Sungguh sangat banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Bahkan sampai hari ini. Dari zaman diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat kelak, masih banyak orang-orang yang tidak mempercayai walaupun banyak dalil. Walaupun banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian ayat yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang telah memulai ciptaannya. Yang memulai ciptaan siapa? Allah. Kemudian dia pula yang akan mengembalikan, mengulangi ciptaan itu. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara logika saja kaum muslimin, kita dulu tidak ada. Tidak adanya kita kemudian menjadi ada. Ada kita hari ini, sebelumnya tidak ada. Lalu kemudian kita mati. Dan kita hancur di dalam tanah. Hancur di dalam tanah. Kemudian menciptakan sesuatu yang pernah ada itu akan lebih mudah. Tetapi bagi Allah semuanya adalah mudah. Secara logika kita, membuat sesuatu yang pernah ada itu lebih mudah. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi mengembalikan yang pernah ada. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah juga katakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami telah mengawali penciptaan, kalau kemudian kami kembalikan. Tapi dengan ayat yang sekian, yang sangat banyak ini, tidak menjadikan orang-orang kufar Quraisy beriman. Enggak percaya dengan risalah ini. Enggak percaya dengan hari berbangkit itu. Kemudian Allah juga katakan dalam ayat yang lain, wa yaqulul insanu. Ya, ketika manusia berkata, "Aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya." Ini jelas perkataannya, apabila aku mati nanti, dimatikan nanti, apakah aku benar-benar akan dibangkitkan, dihidupkan kembali? Ini kalimat bukan menunjukkan sebuah keyakinan, tetapi adalah lil ingkar. Kalimat yang menunjukkan bahwa mereka bertanya bukan untuk mencari kebenaran. Bertanya untuk meyakinkan sebuah kebenaran, tetapi bertanya ini adalah untuk ingkar bahwa mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Apakah benar-benar aku akan dibangkitkan, dihidupkan kembali? Allah katakan, awala yadhkurul insan, apakah mereka tidak ingat anna khalaqnahu min qabl, ya,
Walam yaku syai'a, kami ciptakan mereka sebelum itu dan mereka belum ada apa-apa. Tidak ingatkah manusia bahwa kamu dulu enggak ada? Kami ciptakan. Dan kemudian itu akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan tentang hakikat manusia, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah manusia yang lupa dengan dirinya, lupa dengan hakikat kondisi dirinya. Allah katakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Tidakkah manusia itu melihat, ingat bahwa kami ciptakan dia dari nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin, dan kemudian setelah diciptakan Allah sempurna, diberikan banyak nikmat, tiba-tiba manusia ini orang yang pembangkang, manusia yang melawan, ya, manusia yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadikan dia sempurna, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan segala kebutuhannya, mencukupkan segala kebutuhan hidupnya, lalu kemudian dia menjadi orang yang melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tambahkan perilaku manusia ini, wa daraba lana mathalan, kemudian mereka membuat contoh bagi kami, wa nasiya khalqah, kemudian mereka lupa dengan penciptaan mereka. Artinya ketika Allah ciptakan kita, kemudian manusia ini mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia lupa pula dengan ciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang menciptakan, yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur dalam tanah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dialah Allah yang telah menciptakan pertama kali. Kaum muslimin, ayat ini adalah tantangan yang dibawakan oleh orang kafir Quraisy ke Rasulullah. Di Rasulullah ketika mendakwahkan bahwa Allah akan membangkitkan kita semua, maka logika mereka tidak percaya itu. Lalu mereka bawa tulang belulang ke hadapan Rasul. Tantangan yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad, ini tulang belulang ini, kamu katakan bahwa Allah membangkitkan kita semua. Coba dibangkitkan sama Tuhan kamu ini. Begitu pembangkangan orang kafir Quraisy, begitulah bentuk keingkaran mereka. Ditantang Rasulullah, dibawa tulang belulang di hadapannya. Muhammad, ini tulang belulang, bangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, yang menghidupkan nanti dialah Allah yang telah menciptakan pertama kali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan itu kepada Allah. Kata Rasulullah, bukan saya, tetapi Allah yang telah menciptakan pertama kali, dialah yang akan membangkitkan. Begitu bentuk pembangkangan mereka terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang hari berbangkit, ini wajib untuk kita imani, dan tentunya ini sangat banyak dalil-dalil yang berbicara tentang perkara ini. Allah juga berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allah katakan, tidakkah manusia melihat bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada kesulitan bagi Allah dalam menciptakannya. Langit yang 7 lapis tegak tanpa tiang, kemudian bumi 7 lapis yang subhanallah menahan seluruhnya apa yang ada di muka bumi ini, dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menciptakan itu semuanya. Dan Allah mampu untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Bayangkan, ini adalah ayat yang Allah jadikan kepada kita sebagai pelajaran bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini keras kering. Ada di antara bumi Allah ini yang kering, yang tandus, fa idza anzalna 'alaiha al-ma', apabila kami turunkan hujan, ihtazzat wa rabat, kemudian tanah yang tandus tadi menjadi tanda yang bergerak,
berkembang dan menjadi tanah yang subur. Kita lihat ketika hari-hari ya bahkan mungkin berbulan-bulan tidak turun hujan, kita merasakan betapa tidak nyamannya. Ya, tanaman-tanaman sudah mulai menguning, hewan-hewan ternak sudah mulai ya kehausan, bahkan kita sebagai manusia pun merasakan ya panas yang luar biasa. Dan kita tidak merasakan ya keindahan di atas dunia ini. Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan air dari langit, kemudian kembali rumput-rumput hijau, tanaman-tanaman segar kembali hijau, cantik. Kemudian hewan-hewan ternak pun ya merasakan betapa nikmatnya dan bisa minum. Bahkan kita pun merasakan betapa luar biasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkannya adalah dialah Allah ya, yang menghidupkan, yang membangkitkan yang mati. Ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah yang maha mampu atas segala makhluknya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh sangat banyak ya ayat-ayat yang berbicara tentang hari berbangkit ini, karena memang banyak sekali pertentangan ya ketidaknyamanan dan ketidakyakinan mereka terhadap dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muallif kitab ini menceritakan tentang sebuah hadis di mana ya terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalam hadis tersebut Nabi kita alaihi salatu wasallam membuatkan sebuah perumpamaan bagaimana ya ketika nanti manusia mati, kemudian mereka ini tidak dikuburkan ya, kemudian mati bisa diterkam oleh binatang-binatang buas, kemudian diterbangkan jasadnya oleh angin, kemudian dimakan oleh sebagiannya, masuk ke dalam perut binatang-binatang buas itu, berserakan sudah atau mungkin tenggelam dalam air ya, tenggelam dalam air. Maka dimanapun dia mati, baik itu di lautan, baik itu di daratan, dikuburkan ataupun dia dimakan oleh hewan binatang buas ya, semua itu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang bertanya, qultu ya Rasulullah kaifa yajma'una ma tamazzaqna ar-riyah wal bila was siwa'. Bagaimana Allah mengumpulkan kembali kami nanti yang sudah dirobek-robek, dimakan, ya diterbangkan oleh angin, dimakan oleh binatang buas, dan kami telah hancur dan telah hilang. Bagaimana Allah akan membangkitkan itu semuanya? Ya, pertanyaannya memang membutuhkan, ya, sebetulnya pertanyaannya biasa. Tapi ketidakberimanan mereka kepada hari berbangkit, akhirnya pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab, anba'uka bimithli dzalik. Ya, fi ala'illahil ard. Fi ala'illahi al-ardu ashrafat 'alaiha wa hiya fi mutratin baliyatin. Fakulta la tuhyi abadan. Kata Rasulullah, aku sebutkan kepada kamu sebuah contoh tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat bumi yang sudah kering, yang sudah tandus, kemudian engkau katakan, tidakkah bumi ini akan hidup kembali? Maka kemudian fa arsalallahu 'alaiha as-sama', Allah turunkan hujan dari langit, falam talbath anha illa ayyaman, tidaklah kita menunggu kecuali hanya beberapa hari, hatta ashrafat 'alaiha, kemudian bumi itu kembali, fa idza hiya mashribatun wahidah, kembali subur hijau, wala amru ilahika lahu aqdaru ala an yajma'akum minal ma' ala yajma'a nabatul ardi fatakhrujuna minal aswa'i min masari'ikum. Dan mengumpulkan kalian kembali oleh Allah itu akan lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, daripada mengumpulkan seluruh tanaman-tanaman yang ada ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi ayat-ayat dan hadis ini menjadi sebuah panduan bagi kita agar kita yakin dengan hari berbangkit. Dan buah daripada keyakinan ini adalah kita mempersiapkan diri dan amal untuk hari yang pasti tersebut. Ya, buah daripada pelajaran kita ini adalah, atau manfaat dari pelajaran kita adalah bagaimana kita masing-masing berusaha untuk berbekal diri dari apa yang kita lakukan, berbekal diri untuk menuju Allah Azza wa Jalla, berbekal diri untuk hari berbangkit tersebut.
sehingga ketika kita dibangkitkan digolongkan kepada orang-orang mukminin dan tidak digolongkan dan dijauhkan dari orang-orang yang kafirin dan mujrimin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merasakan betapa lamanya nanti di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW, 40 tahun sampai 50.000 tahun orang-orang akan menanti di padang mahsyar, namun orang-orang mukminin hanya merasakan seperti dia dalam salat 5 waktunya. Jadi orang salat 5 waktu tidak lama. Seperti itulah dia merasakan penantian di padang mahsyar itu. Ini adalah mukjizat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kabar bahwa orang-orang beriman akan Allah berikan keringanan, tidak seperti orang-orang mujrimin, munafikin dan kafirin. Mereka menanti perasaan sangat lama sehingga nanti pada akhirnya mereka yang merasa kesulitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.